day everyone, students of 7th grade. Halo semuanya, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Pundong. Welcome back to Miss Mina's YouTube channel. Selamat datang kembali di channelnya Miss Mina, channel YouTube. Today we're going to learn about chapter 3. Hari ini kita akan mempelajari bab 3. It will discuss about date, time, and daily activities. Bab 3 ini akan membahas mengenai date, tanggal, time, waktu, and daily activities, dan aktivitas-aktivitas sehari-hari. So, stay tuned and please pay attention well to the video because this will be very beneficial for your penilaian tengah semester. Jadi Miss harap kalian dapat menonton videonya dengan seksama dari awal sampai akhir, sehingga nanti kalian akan terbantu untuk mengerjakan soal PTS atau penilaian tengah semester. Okay? Before that, sebelumnya please prepare your LKPD. Siapkan dulu LKPD-nya, oke? Baik, sebelum menuju ke materi utama, Miss akan sampaikan beberapa poin penting yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama kita adalah reading ordinal and cardinal numbers. Membaca ordinal dan cardinal numbers, angka-angka ordinal dan kardinal. Lalu yang kedua, telling the date, memberitahu tentang tanggal. Tanggal itu ada apa aja sih? Ada hari, day, ada tanggalnya sendiri, date, ada bulan, month, dan ada tahun, year. Tujuan pembelajaran yang ketiga, differentiating prepositions, membedakan jenis-jenis kata hubung. Prepositions itu kata hubung, ya. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah telling the time. Telling the time, memberitahu tentang waktu. Tadi ada memberitahu tentang tanggal atau date. Kalau yang ini memberitahu tentang waktu. Dan tujuan pembelajaran yang kelima adalah making sentences based on daily activities, membuat kalimat-kalimat berdasarkan kegiatan sehari-hari. Dan kita lagi-lagi akan menggunakan simple present tense sebagai alat untuk membuat kalimatnya. Jadi kita akan menggojlok, kita akan mendrill diri kita untuk belajar simple present tense dengan lebih baik lagi hari ini. Are you ready? Nah, minggu lalu kita sudah sedikit membahas mengenai nama-nama hari ya, baik itu kelas 7A dan 7B dengan Bu Nugrahini maupun kelas 7C yang dibersamai oleh Miss Mina sendiri. Jadi kita akan bahas sedikit lagi tentang nama-nama hari, names of days, untuk merefresh memori kalian. Oke, kita ingat-ingat lagi ya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 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 Okay, that's the song. Please memorize it. Tolong diingat-ingat ya lagunya. Oke, itu saja sepertinya untuk nama-nama hari. Lalu ada kosakata yang perlu kalian ingat juga, yaitu today, hari ini, yesterday, kemarin, dan tomorrow, besok. Today, hari ini, yesterday, kemarin, tomorrow, besok.
Oke, kita lanjut saja ke materi tentang tanggal. Date, tanggal. Tanggal itu biasanya disertai dengan hari yang sudah kita bahas tadi. Lalu setelah itu ada tanggalnya sendiri. Lalu ada bulan dan ada tahun. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bulan dan tahun, untuk membaca tanggal sendiri, kita perlu menguasai cardinal numbers dan ordinal numbers. Ya, kalian harus ketahui angka itu ada dua jenisnya. Yang pertama cardinal numbers dan yang kedua ada ordinal numbers. Cardinal numbers merupakan angka utama. Dia berfungsi untuk menjelaskan jumlah barang atau jumlah orang atau jumlah apapun itu. Lalu yang kedua ada ordinal numbers atau angka urutan. Dia berfungsi untuk menjelaskan tahapan atau urut-urutan sesuatu dari tahap awal hingga yang akhir. Contohnya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai sini sudah paham cara membedakan cardinal numbers dan ordinal numbers? Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat langsung aja yuk ke contohnya. Okay, so this is cardinal numbers. Ini adalah angka-angka kardinal atau angka utama. Cardinal numbers ini dimulai dari angka 1. Oke, kita mulai ya dari angka 1 sampai 10. Miss pikir kalian sudah hafal di luar kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu dari 1 sampai 10. Lalu bagaimana dengan belasan? Oke, dari belasan itu ada 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, dan 19, 19. Untuk angka belasan ini kalian bisa mengamati ada kata teen di belakangnya kecuali angka 11 dan 12. Jadi belas itu dalam bahasa Inggris adalah teen. Ya, teen. Lalu kita beranjak ke yang lebih besar lagi yaitu puluhan. Nah, kalau puluhan itu tandanya apa? Tandanya ada kata T di akhirnya, seperti 20 dan 30 yang kalian lihat di layar kalian itu paling bawah sendiri, warna orange, ada T-nya ya, 20, 30. Lalu bagaimana Miss kalau puluhan dan dia melibatkan angka 1 sampai 9? Tinggal ditambahkan saja, misalnya 21, berarti 20 plus 1, 21. 20 ditambah 1, ya, 21. Lalu contoh selanjutnya apa? 25. 25 itu berapa? 20 ditambah 5, ya kan? Berarti 20 plus 5, 25. Isn't it easy? Gampang kan? Ya, seperti itu. Lalu masih dengan angka puluhan, ini ada 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, dan 90, 90. Ingat-ingat kalau puluhan itu penandanya apa adik-adik? Ya, ada kata T di akhirnya. T. Baik, tadi sudah puluhan, kita lanjut lagi ke yang lebih besar lagi, yaitu ratusan. Ratus dalam bahasa Inggris adalah 100. 100 berarti 100 atau 100. 200, 200. 300, 300, dan seterusnya. Itu tadi untuk ratusan, sekarang kita ke ribuan. Ribu dalam bahasa Inggris adalah thousand. 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 1000, 1000. 2000, 2000. 4000, 4000. 10.000, 10,000.
Ya, sebenarnya masih banyak lagi cardinal number sampai yang 100.000, 1 juta dan seterusnya. Namun kita tidak akan membahasnya di sini karena akan terlalu panjang. Okay, that was cardinal number. Now let's see the second type of number, which is ordinal number. Baik, tadi kita sudah lihat cardinal number atau angka utama. Mari sekarang kita perjelas lagi bagaimana sih bentuk jenis angka yang kedua, yaitu ordinal number atau angka urutan. Ordinal number dimulai dari urutan pertama, kedua, dan ketiga. Untuk 1 berubah jadi first, 2 jadi second, dan 3 jadi third. Ketiga urutan angka ini merupakan yang paling spesial di antara angka-angka lainnya karena mereka memiliki bentuk yang paling berbeda. Bisa kalian amati sendiri ya di layar, hanya angka yang mengandung kata 1, 2, dan 3 saja yang memiliki bentuk berbeda. Seperti 1, 2, 3, 21, 22, dan 23. Ya, first, second, third, 21st, 22nd, 23rd. Nah, bagaimana Miss dengan angka 11, 12, dan 13? Mereka kan juga ada unsur 1, 2, dan 3. Nah, 11, 12, dan 13 tidak termasuk karena mereka tidak berakhiran 1, 2, maupun 3. Ya, mereka punya bunyi sendiri yaitu 11th, 12th, dan 13th. Nah, selain ketiga angka spesial tersebut, 1, 2, dan 3, kalian tinggal menambahkan t di akhir angka utamanya saja. Tapi perhatikan ya, tetap ada beberapa perubahan di tulisan dan cara membaca angka ordinal ini jika dibandingkan dengan angka kardinal tadi, walaupun tinggal menambah t di akhir angkanya. Ya, bisa kalian lihat di layar sendiri cara membaca angka ordinal atau angka urutan yang berakhiran t. Mulai dari keempat, fourth, kelima, fifth, keenam, sixth, ketujuh, seventh, kedelapan, eighth, kesembilan, ninth, kesepuluh, tenth, ke-11, 11th, ke-12, 12th, ke-13, 13th, ke-14, 14th, ke-15, 15th, dan seterusnya. Untuk ke-20 dibacanya 20th, ke-30, 30th. Oke, tadi kita sudah membahas tentang cardinal number, angka utama, dan ordinal number atau angka urutan yang bisa kita pakai untuk membaca tanggal karena tanggal itu berbentuk angka. Nah, setelah tanggal biasanya ada apa? Ada bulan atau months. Sekarang kita akan menghafal months of the year atau bulan-bulan dalam satu tahun. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. January artinya Januari, February, March, Maret, April, May, June, Juni, July, ini July ya bacanya bukan Juli lagi, July, Juli, August, Agustus, September, October, November, and then the last one, yang terakhir, December. Ya, cukup mudah bukan? Isn't it easy? Let's continue to your LKPD page 48.
Tolong siapkan LKPD-nya lagi, dibuka halaman 48. Di sana kalian dapat menemukan 4 kata baru, yaitu after, before, last, dan next. After artinya setelah, before artinya sebelum, last artinya lalu, dan next artinya depan atau selanjutnya. Nah, di sana kalian bisa temukan kalimat-kalimat yang melibatkan 4 kata baru tersebut. Contohnya, kalian bisa temukan dalam activity 7. Number 1, the month after June is bla bla bla. Bulan setelah Juni adalah apa? July. Lalu nomor 2, before September is bla bla bla. Sebelum September adalah August. Agustus. Lalu yang nomor 3, it is May. The last month is, ini bulan Mei. Bulan lalu adalah April. Nomor 4, it is October. Next month is, ini bulan Oktober. Bulan depan adalah bulan November. Ya, November. Number 5, nomor 5. What month is after February? What month is after February? Bulan apa setelah bulan Februari? Bulan apa setelah bulan Februari? It is March. Ya, kalian bisa isi langsung ya, itu aktivitas 7-nya. Di activity 7-nya, apa yang sudah Miss bahas tadi. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar mengenai cara membaca date atau tanggal yang berbentuk angka. Lalu disusul months of the year atau nama-nama bulan dalam satu tahun. From January until December, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Maka hal terakhir yang belum kita pelajari di sistem perkalenderan ini apa? Ya betul sekali, year atau tahun. Nah sekarang Miss akan tunjukkan juga nih ke kalian bagaimana cara membaca tahun yang juga merupakan angka ya bentuknya. Oke. Nah di sini Miss akan tunjukkan cara membaca berdasarkan jenis tahun, yang mana ada 4 jenis. Jenis yang pertama yaitu tahun-tahun kebanyakan ya, sebagian besar gitu. Cara membacanya dibagi 2. Kalau tahun biasanya itu terdiri atas 4 digit ya, ribuan ya. Berarti kalau dibagi 2, tengah-tengah dipangkas begitu, maka cara membacanya 2 digit. Sebagai contoh, tahun 1750. Jika tahun tersebut dibagi 2, maka cara membacanya 17 dan 50. Dalam bahasa Inggris, 17 dan 50 adalah 1750. Contoh nomor 1 untuk jenis tahun yang pertama itu ya. Lalu contoh nomor 2, tahun 1984. Jika dibagi 2, tahun 1984 menjadi 19 dan 84. Maka cara membacanya 1984. 19 dan 84. Lalu contoh yang ketiga itu adalah 2017. 2017. Oke. Jenis tahun yang kedua adalah tahun yang berakhiran 0 berjumlah 2. Jadi formatnya XX00 gitu ya. Maka cara membacanya 00 di akhir itu dibaca 100. Contohnya tahun 1400. Ya. Sama seperti yang atas, dia dibagi 2 dulu, jadi 1400. Karena dibagi 2 di tengah-tengah, 14, 14, lalu 00-nya itu dibaca apa? 100.
Gitu ya. Lalu untuk jenis tahun yang ketiga itu jenis tahun yang berakhiran 0 berjumlah 3. Jadi formatnya X000. Cara membaca 03 ini adalah thousand karena dia ribuan ya. Contoh tahunnya adalah 2000 atau 2000. Nah, lalu jenis tahun yang terakhir yaitu tahun yang memiliki 0 sebagai digit ketiganya. Cara membaca 0-nya itu ada 2. Yang pertama O dan yang kedua N. Jadi terserah kalian senyamannya aja mau dibaca O atau N. Contoh tahunnya adalah 1401. Dibaca 1401 atau 14 and 1. Contoh yang kedua adalah tahun 2001. 2001. Nah, untuk tahun 2001 ini tidak perlu dibagi menjadi 2 lagi karena dia tidak begitu belibet angkanya. Jadi masih bisa apabila kita baca dengan satuan ribuan. 2001. Nah, karena kita sudah mempelajari cara membaca date, tanggal, months, bulan, dan year, tahun. Selanjutnya kita akan mengetahui cara membaca date atau tanggal atau cara memberitahu tanggal itu dengan lengkap. Mulai dari date-nya, lalu months-nya, dan year-nya. Jadi lengkap ya, tanggal, bulan, tahun. Cara membaca tanggal dengan lengkap ini bisa menggunakan 2 gaya. Yang pertama gaya British dan yang kedua gaya American. Gaya British atau gaya Inggris itu biasanya digunakan oleh sebagian besar populasi di dunia, yang mana kita harus menempatkan angka atau tanggal di paling depan, kemudian disusul dengan bulan, lalu yang terakhir adalah tahunnya. Contohnya 1 Desember 2021. Maka kita bisa membacanya dengan cara 1 December 2021 atau 1 December 2021. Contoh yang kedua untuk British style adalah 14 Januari 1999. Dalam bahasa Inggris kita bisa membacanya dengan 14th January 1999. Ya kan, tadi 19 dan 99. 1999. Oke, itu tadi untuk gaya British. Ingat-ingat tanggal dulu, bulan, baru tahun. Untuk Amerika itu dibalik, bulannya yang ditaruh di depan, lalu baru diikuti tanggal dan dilanjutkan dengan tahun. Contohnya December 1st 2021, January 14th 1999. Kalian bisa lihat ini urutannya melalui piramid yang ada di layar kalian. Yang pertama itu piramid untuk gaya British dan yang kedua piramid untuk gaya American. Semoga membantu ya. Next, we're going to talk about preposition. Preposition atau kata hubung. Kita sebelumnya sudah membahas preposition ini di bagian alamat waktu self introduction itu loh, yang in atau at. Masih ingat ya, kalau in itu dia digunakan ketika kita ingin menyebutkan nama daerah, kalau at itu nama jalan. Nah, sekarang kita akan belajar preposition baru, yaitu on dan in, yang akan digunakan ketika kita menyebutkan tanggal. Contohnya apabila kita ditanyain nih, when is your birthday? Kapan ulang tahunmu? Kita bisa pakai on jika kita ingin menyebutkan tanggalnya secara lengkap. Tanggalnya secara lengkap seperti my birthday is on January 19th, 2009. Ulang tahunku itu adalah pada bulan Januari tanggal 19 tahun 2009. Nah, jika kita tidak ingin menyebutkan tanggalnya melainkan bulan dan tahun saja, kita bisa menggunakan kata in. My birthday is in January. Ulang tahunku itu
pada bulan Januari. I was born in 2009. Aku lahir pada tahun 2009. I was born in January 2009. Aku lahir pada bulan Januari tahun 2009. Oke, jadi perbedaannya apa tadi? On sama in. Kalau on, kalian menyebutkan tanggalnya, ya. Kata kuncinya adalah pada tanggal. Kalau kalian ingin menyebutkan tanggalnya berarti on. Kalau kalian ingin menyebutkan bulan atau tahunnya saja, kalian pakai in. Next, we will talk about another topic. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai topik yang baru. Tadi kan sudah ya hari, bulan, tahun, dan tanggal. Sekarang kita akan membahas keterangan waktu yang lebih kecil lagi skalanya, yaitu waktu, time, jam ya, jam. Nah, sebelumnya kalian buka LKPD kalian halaman 49 sampai 51 dulu. Nah, apabila sudah ditemukan halamannya, kalian bisa melihat di sana ada beberapa kosakata yang belum pernah kalian dengar ya pastinya, yaitu yang berkaitan dengan jam atau waktu. Sebelum kita memulai untuk belajar membaca jam, Miss akan tunjukkan ke kalian kosakata tersebut dan artinya satu persatu. Yang pertama, a quarter. A quarter artinya seperempat jam, atau kalau dalam satuan menit itu 15 menit. Lalu ada a half. A half. A half berarti setengah jam atau 30 menit. Two itu bisa artinya kurang atau menuju. Kalau past itu artinya lebih. Oke, kita lanjut ya. Udah siap membaca jam? Baiklah. Nanti Miss dulu baru kalian ya yang membaca. Yang pertama, it is 9 o'clock. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. Jam 9. It is a quarter past 9. Jam 9 lebih 15. Ingat ya, tadi quarter seperempat jam, lalu past lebih. Berarti it is a quarter past 9. Jam 9 lebih 15 menit. It is 10 past 9. It is 10 past 9. Jam 9 lebih 10 menit. It is 5 to 10. It is 5 to 10. Jam 10 kurang 5 menit. To tadi kurang atau menuju ya. Berarti 5 menit menuju jam 10. Berarti 10 kurang 5 menit. It is 5 past 9. It is 5 past 9. Jam 9 lebih 5 menit. Oke, so itu tadi penjelasan mengenai jam. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat lagi kosakatanya tadi. A quarter itu seperempat jam, a half itu setengah jam, to kurang, past lebih. Untuk penyebutan waktu dalam bahasa Inggris, menit disebutkan atau dituliskan terlebih dahulu, sedangkan jamnya berada di akhir. Jadi ketika kalian akan menyebutkan jam 9.10, maka kalian seharusnya menyatakan it is 10 past 9. Jadi menitnya dulu, baru jamnya. Baik adik-adik, sebenarnya kita masih memiliki satu materi terakhir yang harus dibahas, tetapi karena waktunya sudah mepet, sepertinya tidak memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan meeting hari ini. Jadi sebagai PR untuk memperdalam topik
simple present tense di dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Kalian Miss minta untuk membaca halaman 53 hingga 58 tentang daily activities atau kegiatan sehari-hari di LKPD. Nah, setelah kalian sudah matang membacanya, sudah matang mempelajari materi yang ada di LKPD halaman 53 sampai 58 itu, kalian bisa lanjut mengerjakan evaluasi di halaman 58 sampai 62. Nah, memang banyak sekali ya, ini bab 3 agak banyak sekali dan kita dikejar waktu karena minggu depan sudah UTS, udah PTS ya. Jadi semangat terus buat kalian. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, japri aja Miss Minanya atau chat di grup juga boleh. Jadi teman-teman juga tahu gitu. Kalian bertanya sekaligus menjawab teman-teman juga yang mungkin belum tahu. Oke? Deadline-nya nanti Miss beritahu setelah kalian menonton video ini ya di grup WA. Oke, sekian dulu pertemuan hari ini di video ini. Mari kita kembali ke grup WhatsApp. Oke, see you. Selamat mengerjakan ulangan pertengahan semester. Semoga hasilnya memuaskan. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.